warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan kelompok saya melakukan kunjungan ke situs Biting. Di sini saya Nuri Salma Alfarisya 12 MIPA 3 absen 27. Saya Nabila Dea Pratiwi dari 12 MIPA 3 absen 25. Saya Muhammad Taurik Aziz Hasan dari kelas 12 MIPA 3 absen 23. Simak penjelasan situs Biting dari kami. Biting adalah sebuah situs arkeologis yang terletak di Desa Kutornon, Kecamatan Sukodono, Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Situs ini diperkirakan merupakan peninggalan dari Kerajaan Lamajang dan tersebar di atas kawasan seluas sekitar 135 hektar. Bangunan yang paling mengesankan adalah bekas tembok benteng dengan panjang 10 km, lebar 6 meter, dan tinggi 10 meter. Kawasan situs Biting adalah sebuah kawasan ibu kota Kerajaan Lamajang Tigangjuru yang dipimpin Prabu Arya Wiraraja, yang dikelilingi oleh benteng pertahanan dengan tebal 6 meter, tinggi 10 meter, dan panjang 10 km. Hasil penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta tahun 1982 sampai 1991, kawasan situs Biting memiliki luas 135 hektar yang mencakup 6 blok atau area, merupakan blok keraton seluas 76,5 hektar, blok jeding 5 hektar, blok Biting 10,5 hektar, blok randu 14,2 hektar, blok salak 16 hektar, dan blok duren 12,8 hektar. Dalam babat negara Kertagama, kawasan ini disebut Arnon, dan dalam perkembangan pada abad ke-17 disebut Renong, dan dewasa ini masuk dalam desa Kutornon, yang dalam cerita rakyat identik dengan ketonon atau terbakar. Nama Biting sendiri merujuk pada kosakata Madura bernama benteng, karena daerah ini memang dikelilingi oleh benteng yang kokoh. Pada tahun 1995, di kawasan situs Biting mulai dibangun Perumnas Biting yang tentu saja banyak merusak peninggalan sejarah yang ada. Namun anehnya, pihak-pihak terkait yaitu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3 Jawa Timur yang merupakan lembaga penyelamat seolah diam melihat perusakan ini sehingga lebih kurang 15 hektar kawasan ini rusak oleh pembangunan ini. Dalam sejarahnya, Prasasti Kudadu menyebutkan bahwa ketika Raden Wijaya melarikan diri bersama 12 pengawal setianya ke Madura, Adipati Arya Wiraraja memberikan bantuan, kemudian melakukan kesepakatan pembagian tanah Jawa menjadi 2, yang sama besar, kemudian disebut Perjanjian Sumenep. Setelah itu, Adipati Arya Wiraraja memberi bantuan besar-besar kepada Raden Wijaya, termasuk mengusahakan pengampunan politik terhadap Prabu Jayakatwang di Kediri dan pembukaan hutan terik menjadi sebuah desa bernama Majapahit. Dalam pembukaan desa Majapahit ini sungguh besar jasa Adipati Arya Wiraraja dan pasukan Madura. Raden Wijaya sendiri datang di desa Majapahit setelah padi-padi sudah menguning. Kira-kira 10 bulan setelah pendirian desa Majapahit ini, kemudian datanglah pasukan besar Mongol Tartar pimpinan Jenderal Sihpi yang mendarat di pelabuhan Tuban. Adipati Arya Wiraraja kemudian menasihati Raden Wijaya untuk mengirim utusan dan bekerja sama dengan pasukan besar ini dan menawarkan bantuan dengan iming-iming harta, rampasan, perang, dan putri-putri Jawa yang cantik. Setelah dicapai kesepakatan, maka diserahkanlah Prabu Jayakatwang di Kediri yang kemudian dapat ditaklukkan dalam waktu yang kurang dari sebulan. Setelah kekalahan Kediri, Jenderal Sihpi meminta janji putri-putri Jawa tersebut dan kemudian sekali lagi dengan kecerdikan Adipati Arya Wiraraja, utusan Mongol di bawah pimpinan Jenderal Kautsing menjemput para putri-putri tersebut di desa Majapahit tanpa membawa senjata. Hal ini dikarenakan permintaan Arya Wiraraja dan Raden Wijaya untuk para
penjemput putri Jawa tersebut untuk meletakkan senjata dikarenakan permohonan para putri yang dijanjikan yang masih trauma dengan senjata dan peperangan yang sering kali terjadi. Setelah pasukan Mongol Tartar masuk desa Majapahit tanpa sengaja, tiba-tiba gerbang desa ditutup dan pasukan Ronggolawe maupun Empu Sora bertugas membantainya. Hal ini diikuti oleh pengusiran pasukan Mongol Tartar baik di pelabuhan Ujung Galuh atau Surabaya maupun di Kediri oleh pasukan Madura dan Laskar Majapahit. Dalam catatan sejarah, kekalahan pasukan Mongol Tartar ini merupakan kekalahan yang paling memalukan karena pasukan besar ini harus lari tercerai-berai. Setahun setelah pengusiran pasukan Mongol Tartar, menurut Kidung Harsa Wijaya, sesuai dengan perjanjian Sumenep, tepatnya 10 November 1293 Masehi, Raden Wijaya diangkat menjadi Raja Majapahit yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Malang, bekas kerajaan Singosari, Pasuruan, dan wilayah-wilayah di bagian barat. Sedangkan di wilayah timur berdiri Kerajaan Lamajang Tigangjuru yang dipimpin oleh Arya Wiraraja yang kemudian dalam dongeng rakyat Lumajang disebut sebagai Prabu Menak Koncar pertama. Kerajaan Lamajang Tigangjuru ini sendiri menguasai wilayah seperti Madura, Lamajang, Patukangan atau Panarukan dan Blambangan. Dari pembagian bekas kerajaan Singosari ini kemudian kita mengenal adanya dua budaya yang berbeda di Provinsi Jawa Timur, di mana bekas kerajaan Majapahit dikenal mempunyai budaya Mataraman, sedangkan bekas wilayah kerajaan Lamajang Tigangjuru dikenal dengan budaya Pendalungan atau campuran Jawa dan Madura yang berada di kawasan Tapal Kuda sekarang ini. Prabu Menak Koncar pertama yaitu Arya Wiraraja ini menguasai dari tahun 1293 hingga 1316 Masehi. Sepeninggal Prabu Menak Koncar pertama, salah seorang penerus yaitu Empu Nambi diserang oleh Majapahit yang menyebabkan Lamajang Tigangjuru jatuh dan gugurnya Empu Nambi yang merupakan patih di Majapahit.